Tim pengacara CEO Lokataru Del Pedro Marhain membacakan permohonan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Mereka minta Del Pedro dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya. Dalam sidang pra-peradilan, tim pengacara Del Pedro membacakan alasan diajukannya pra-peradilan tersebut. Alasannya adalah berkaitan dengan surat perintah penyidikan Del Pedro yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2025 yang dinilai janggal. Pasalnya Del Pedro tak pernah diperiksa sebagai saksi, namun ia langsung dijemput paksa oleh polisi. Kuasa hukum juga menyoroti sikap majelis hakim yang meminta Del Pedro tak hadir dalam sidang. Sikap majelis hakim tanpa ada pikir-pikir, tanpa ada musyawarah dengan secara institusi juga gitu ya, langsung memutuskan Del Pedro tidak perlu hadir di dalam persidangan. Padahal menurut kami itu sangat penting bagi Del Pedro untuk mempertahankan hak-haknya ya, memperjuangkan hak-haknya seluas-luasnya. Karena dari awal Del Pedro bersikap kooperatif kepada pihak kepolisian dan seharusnya ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ketika dirinya ditahan, seharusnya hal yang sama juga diberikan. Gugatan pra-peradilan ini diajukan untuk menggugurkan status tersangka pada diri Del Pedro dan segera dibebaskan. Meski Del Pedro tak dihadirkan, namun ibu dan kakak Del Pedro hadir dalam sidang. Begitupun tim hukum Polda Metro Jaya sebagai termohon juga hadir di sidang pra-peradilan Del Pedro Marhain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penamparan siswa yang ketahuan merokok pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaaf-maafan. Namun muncul isu sejumlah pengusaha ramai-ramai akan blacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Kontroversi mengenai tindakan indisipliner siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten menarik perhatian publik. Ratusan pelajar sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah yang menampar siswa yang ketahuan merokok. Kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Sementara itu di media sosial, sebagian besar netizen mengkritik keras aksi solidaritas para siswa SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Bahkan sejumlah netizen yang mengaku memiliki usaha akan memblacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga. Netizen menilai aksi membela pelanggaran justru mencerminkan sikap bertentangan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab yang dibutuhkan dunia kerja. Komentar netizen secara umum menyoroti pentingnya pendidikan karakter sejak dini di lingkungan sekolah. Kebiasaan melanggar aturan jika dibiarkan dikhawatirkan akan terbawa hingga ke dunia kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, polisi memeriksa manajer Delta Spa dan petugas Dinas Dukcapil Indramayu sebagai saksi kasus kematian terapis Delta Spa. Polisi mendalami proses perekrutan dan perlakuan Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan terhadap korban yang masih di bawah umur. Polisi terus mendalami kasus kematian terapis Delta Spa cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi kembali memeriksa 3 orang saksi, yakni perekrut korban, manajer Delta Spa, dan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indramayu. Fokus pemeriksaan terkait proses perekrutan korban dan perlakuan pihak Delta Spa terhadap para pekerjanya. Itu yang akan kita dalami adalah pertama proses perekrutannya, kemudian cara-caranya, kemudian yang ingin kita ketahui adalah bagaimana SOP ataupun bagaimana pekerjaan di sana seperti apa, karena kan seperti kita ketahui dan kita dengar ada syarat-syarat ataupun ada peraturan-peraturan yang ingin kita ketahui kebenarannya seperti apa.
Sementara itu, hingga kini polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik CCTV yang memperlihatkan aktivitas terakhir korban. Sebelumnya, RTA gadis 14 tahun ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan awal Oktober lalu sekitar pukul 5 pagi. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang dengan kaki miring ke arah kanan. Hingga kini, polisi sudah memeriksa belasan saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke Sidoarjo berikutnya, pemirsa. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Hosini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan. Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Hosini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban musola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Hosini Buduran Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang, dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban musola ambruk Ponpes Al-Hosini Sidoarjo. Sementara itu, total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kapal kayu KM Sarana Perkasa terbakar hebat di perairan Pulau Gunung Api, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kapal berawak 8 orang ini sebelumnya kandas akibat menabrak karang saat berlayar dari Masohi menuju Banda Neira. Kebakaran disertai ledakan keras sempat terjadi lantaran kapal tersebut juga mengangkut bahan bakar jenis minyak tanah. Evakuasi 8 anak buah kapal berlangsung dramatis oleh tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, Posar Banda, TNI Polri, dan warga setempat. Telah terdapat satu kecelakaan kapal terhadap KM Sarana Perkasa dengan jumlah POB 8 orang yang mengalami kecelakaan terbakar di sekitar perairan Pulau Banda. Seluruh korban dievakuasi ke Pulau Banda Neira dan Pulau Hatta, sementara kapal habis terbakar di lokasi kejadian. Dari Maluku Tengah, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan.